4 tahun aku mempertaruhkan segalanya demi gelar dokter suamiku. Namun balasan yang kuterima adalah surat cerai dan kalimat kejam yang menghinaku. Aku malu punya istri penjual martabak. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Dahulu, tempat kami berdua menemukan harapan adalah di bawah sorotan lampu teplok remang-remang, tepat di samping gerobak martabak manis yang selalu mengeluarkan aroma gula gosong dan mentega harum. Aku, Riana, tidak pernah menyangka bahwa dari tempat yang sederhana dan berbau manis inilah takdir pengkhianatan besar itu dirajut. Gerobakku berdiri kokoh di pinggir jalan ramai, menjadi saksi bisu setiap tetes keringat yang jatuh, setiap harapan yang dipupuk, dan setiap janji yang diucapkan suamiku, Aryo. Kami menamainya Martabak Bulan Purnama. Sebuah nama yang terlalu romantis untuk sebuah usaha kecil yang harus berjuang keras melawan angin malam dan persaingan ketat. 9 tahun lalu, Aryo datang ke hidupku hanya dengan sepasang sepatu butut dan mimpi yang nyaris mati. Dia, suamiku, adalah pria yang paling tulus yang pernah kutemui. Seseorang yang pandai membuatku tertawa saat lelah membersihkan loyang besi yang lengket. Sejak awal, aku tahu Aryo bukan pria biasa. Matanya selalu memancarkan kerinduan akan ilmu dan cita-cita yang lebih besar, meskipun tangannya setiap malam dengan sabar membantuku mengaduk adonan tepung. Kami menikah tanpa pesta, tanpa kemewahan, hanya dengan keyakinan bahwa cinta kami cukup untuk membangun segalanya dari nol. Setiap malam setelah tutup gerobak, kami akan duduk di kursi plastik lusuh, menghitung lembaran uang receh, dan memimpikan rumah kecil dengan halaman yang cukup untuk menanam pohon mangga. Kebahagiaan kami sesederhana berbagi martabak sisa dengan topping keju yang sudah dingin, sambil berbisik tentang rencana masa depan. Humor kecil selalu menjadi bumbu dalam pernikahan kami. Aku ingat suatu malam, kami bertengkar hebat hanya karena Aryo salah mencampur bubuk coklat. Dia cemberut, pura-pura marah, lalu tiba-tiba dia menjawil hidungku sambil bilang, "Martabak ini seharusnya pahit, Riana, biar hidup kita nggak cuma manis terus." Aku tertawa terbahak-bahak, meredakan ketegangan yang hanya bertahan 3 menit itu. Kelucuan-kelucuan seperti itulah yang membuatku yakin, di tengah kerasnya hidup, aku telah memilih pasangan yang tepat, seseorang yang hatinya sama hangatnya dengan bara di tungku martabak. Namun, di balik tawa dan aroma mentega itu, ada beban tak terucap yang selalu mengganjal pikiran Aryo. Suamiku memang hanya lulusan SMA, tetapi dia adalah pemikir ulung. Setiap kali ada waktu luang, dia tidak pernah absen membaca buku. Kebanyakan adalah buku kedokteran yang dipinjam dari perpustakaan kota. Aku sering melihatnya termenung saat istirahat. Matanya terpaku pada gambar anatomi tubuh manusia di halaman yang sudah usang. "Aku ingin jadi dokter, Riana," katanya suatu malam. Suaranya pelan nyaris seperti bisikan angin. Itu bukan permintaan, lebih seperti pengakuan rahasia yang lama terpendam. Dia segera menambahkan, "Tapi mana mungkin? Kita cuma punya gerobak ini. Sekolah kedokteran itu mahal sekali, butuh uang miliaran. Sudah, lupakan saja." Tetapi, saat Aryo meminta aku melupakan mimpi itu, justru saat itulah api tekad di dalam diriku mulai menyala. Aku adalah tipe wanita yang jika sudah berjanji, maka akan kupegang sampai mati. Aku memegang tangannya yang kasar karena adonan, menatap lurus ke matanya, dan berkata dengan tegas, "Dengar baik-baik, Aryo. Gerobak ini mungkin kecil, tapi rezekinya tidak pernah putus. Kita akan lakukan apapun. Aku akan membiayai sekolah kedokteranmu. Aku akan menjadi penopangmu sampai kamu berhasil menggapai mimpi itu." Janji itu bukan janji kosong. Itu adalah ikrar pengorbanan yang kuucapkan di bawah rembulan, disaksikan gerobak kesayanganku. Malam itu, kami mulai menghitung dan merencanakan langkah gila yang harus kami ambil. Suamiku menolak. Dia tahu betapa besar biayanya. Dia tahu aku harus menjual perhiasan warisan ibu dan mungkin juga harus menggadaikan sertifikat rumah petak yang baru kami cicil 2 tahun. "Jangan, Riana.
Itu terlalu berisiko. Biar aku tetap di sini, jadi penjual martabak sukses saja. Dia memohon. Air mata tampak menggenang di sudut matanya. Aku hanya tersenyum. Senyum yang menunjukkan betapa kuatnya tekad seorang istri. Aku tahu, impian Aryo jauh lebih berharga daripada semua perhiasan dan rumah yang kami miliki. Aku meyakinkannya. Risiko apa, Aryo? Risikonya cuma satu. Kamu jadi orang besar. Aku akan baik-baik saja di sini. Gerobak ini adalah ladang rezekiku. Aku akan buka cabang baru. Aku akan bekerja 2 kali lebih keras. Pokoknya, kamu harus jadi dokter. Aku sengaja membuatnya terdengar ringan dan penuh canda. Padahal hatiku mencelos memikirkan besarnya pengorbanan yang harus kutanggung sendirian. Esok paginya, aku memulai misi penyelamatan mimpi itu. Sebuah misi yang kelak menjadi awal kehancuranku. Aku pergi ke bank, menghadap petugas yang ramah namun mata sipitnya selalu menatapku penuh curiga. Sebagai penjual martabak, mendapat pinjaman besar tidaklah mudah. Apalagi untuk membiayai sekolah kedokteran yang terkenal mahal. Aku harus berbohong sedikit, mengatakan bahwa pinjaman itu untuk modal mengembangkan waralaba martabak ke kota sebelah, demi meyakinkan mereka. Aku bahkan harus memamerkan pembukuan keuangan kami yang sebenarnya sangat meyakinkan. Karena bisnis martabakku memang laris manis. Setelah seminggu penuh perjuangan, keringat dingin, dan air mata tersembunyi, pinjaman itu akhirnya cair. Uang itu tidak sepenuhnya cukup, tetapi cukuplah untuk membayar uang muka pendaftaran yang terkenal sangat mencekik. Aku sengaja tidak memberitahukan suamiku tentang pinjaman bank itu. Aku hanya memberinya uang tunai yang kuperoleh dari menjual perhiasan ibuku dan menambahkan sedikit tabungan kami, sambil berkata, "Ini hasil kerja keras kita, Aryo. Pergilah mendaftar." Aku ingin dia fokus pada kuliah, bukan pada beban hutang yang mulai membebani pundakku. Melihat wajah Aryo yang bercahaya saat dia berhasil diterima di salah satu universitas kedokteran swasta terkemuka di kota itu, segala rasa lelahku terbayar lunas. Dia memelukku erat, mencium keningku lama sekali, dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah melupakan pengorbananku. Aku akan menjadi dokter terbaik, Riana, dan kamu akan menjadi istri dari dokter itu. Hidup kita akan senang, sayang, katanya, matanya berkaca-kaca. Aku hanya tersenyum dan memeluknya. Tak tahu bahwa janji manis yang dia ucapkan di pelataran rumah sakit impiannya itu, kelak akan dia ingkari dengan kejam. Aku memandang punggungnya saat dia masuk ke gerbang universitas, membawa tas ransel berisi buku-buku baru. Aku berdiri di sana sendirian, penjual martabak yang bangga, siap bekerja keras 24 jam sehari, siap menanggung beban pinjaman bank dan bunga yang mulai menggerogoti. Aku bersumpah dalam hati, aku akan membuktikan kepada dunia bahwa penjual martabak pun bisa melahirkan seorang dokter hebat. Sejak hari itu, hidupku sepenuhnya berputar pada 2 hal, mengaduk adonan di gerobak dan memastikan rekening kuliah suamiku tidak pernah kosong. Aku mulai bekerja dari subuh hingga larut malam, bahkan kadang sampai dini hari. Aku hampir tidak pernah tidur nyenyak, karena selalu ada perhitungan keuangan yang harus kulakukan agar uang kuliah semester berikutnya aman. Aku menghemat pengeluaran pribadi sampai batas maksimal. Membeli baju baru? Lupakan. Pergi rekreasi? Itu hanya ada di televisi. Fokusku hanyalah Aryo, dan masa depan gemilang yang sedang dia ukir. Aku bahkan mulai menjual martabak mini tambahan saat siang hari, berinovasi dengan menu, hanya agar pundi-pundi uang bisa terkumpul lebih cepat. Rasa lelah seringkali menjalar ke tulang-tulangku, tetapi setiap kali aku melihat foto Aryo mengenakan jas laboratorium dengan senyum bangga, aku kembali mendapatkan kekuatan. Aku tidak peduli dibilang istri yang bodoh karena membiayai suami sampai berkorban segitunya. Yang aku tahu, pengorbanan tulusku ini adalah bekal terbaik untuk rumah tangga kami. Aku ingin melihatnya bahagia. Aku ingin melihatnya menjadi sosok yang dihormati, bahkan jika itu berarti aku harus berlumuran tepung setiap hari. Dan seperti itulah awal dari perjalanan kami, yang manis di permukaan, tetapi menyimpan bibit kepahitan yang tumbuh perlahan dan menyakitkan. Babak pertama ini hanyalah tentang pengorbanan murni, tentang cinta yang begitu besar sehingga rela mengubur diri sendiri demi mengangkat derajat orang yang dicintai.
Aku melakukannya dengan ikhlas, tanpa pernah meminta balasan, dan tanpa pernah membayangkan bahwa pengorbanan sebesar ini akan dibalas dengan pengkhianatan yang paling menyakitkan hati. Aku telah memberikan segalanya untuk mimpinya, dan sebentar lagi, dia akan mengambil segalanya dariku demi statusnya. Jalan kami berdua mulai memisah sejak Aryo resmi memakai jas putih alma mater yang bersih, sementara aku, Riana, tetap bergelut dengan asap, mentega, dan arang yang menghitamkan kuku. Pintu gerbang Universitas Kedokteran itu bukan hanya pemisah fisik, tetapi juga awal dari jurang status yang mulai menganga. Aku sadar betul bahwa biaya kuliah Aryo, yang kuanggap besar di awal, ternyata adalah puncak gunung es dari pengeluaran yang jauh lebih gila. Ada biaya praktikum, biaya buku-buku tebal yang harganya setara harga jual martabakku selama seminggu penuh, dan iuran-iuran tak terduga yang selalu datang tanpa ampun. Aku harus mengubah cara kerjaku, dari berjualan biasa menjadi mode bertahan hidup. Jika dulu aku tutup gerobak pukul 10 malam, kini aku seringkali baru bisa beristirahat saat jam berdetak menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku menambah jadwal jualan martabak mini di kantor-kantor saat pagi hari, sebelum kembali ke gerobak utama saat sore tiba. Tidurku menjadi barang mewah, dan waktu untuk diriku sendiri hanyalah beberapa jam singkat di subuh hari. Mataku selalu merah, bukan karena menangis, tetapi karena kurang tidur yang kronis dan asap tungku yang menyengat. Aku seringkali mengeluh kepada diri sendiri. Mengapa harus ilmu kedokteran yang begitu mahal? Mengapa tidak ilmu lain yang lebih terjangkau? Tetapi kemudian aku akan teringat senyum bangga Aryo, dan rasa lelah itu seolah luruh seketika, tergantikan semangat baja. Setiap uang yang kuperoleh kini memiliki nama, biaya semester, biaya modul bedah, atau biaya sewa buku perpustakaan Aryo. Uang itu tidak lagi berarti tabungan untuk rumah impian, tetapi amunisi untuk pertempuran pendidikan yang tiada akhir. Aku mulai memilah-milah setiap lembar uang dengan teliti, menghitung laba kotor, dan menguranginya dengan cicilan bank rahasia yang setiap bulan terasa semakin mencekik leher. Pinjaman besar yang kuambil sebelumnya itu ternyata hanya permulaan. Aku terpaksa mengambil pinjaman lagi, dengan menggadaikan sertifikat rumah peta kami secara diam-diam, sebuah aset yang kami cicil mati-matian. Aku tahu, jika Aryo tahu, dia pasti akan marah besar dan mungkin akan langsung berhenti kuliah. Aku tidak mau itu terjadi. Aku ingin dia fokus sepenuhnya pada pelajaran yang sulit dan rumit itu, tanpa perlu terbebani oleh utang dan risiko kehilangan tempat tinggal. Pengorbanan ini harus kujalani sendirian, di dalam kebisuan yang kuciptakan sendiri. Setiap malam sebelum tidur, aku menatap bingkai sertifikat yang sudah kosong di laci, dan rasa takut akan masa depan seringkali menyelimutiku. Namun, aku selalu menghibur diri, bahwa semua ini adalah investasi terbesar dalam hidupku untuk Aryo. Jarak antara kami berdua mulai tercipta, bukan karena cinta yang memudar, tetapi karena perbedaan dunia yang kami pijak. Aryo sibuk dengan istilah-istilah ilmiah yang asing di telingaku, anatomi manusia, dan jadwal praktikum yang padat. Saat dia pulang, dia seringkali kelelahan dan langsung tertidur di kursi, masih memegang buku tebal berbau obat. Kami jadi jarang bercakap-cakap tentang hal-hal ringan. Pembicaraan kami kini didominasi oleh pertanyaan dariku. Uang kuliahmu cukup? Ada biaya tambahan lagi? Dan jawabannya yang singkat. Aman, Riana. Aku rindu saat Aryo masih menjadi penjual martabak, yang selalu melontarkan lelucon receh tentang keju yang meleleh atau adonan yang terlalu bantat. Aku ingat suatu sore, dia pulang dan wajahnya tampak muram karena gagal dalam ujian anatomi yang sulit. Aku mencoba menghiburnya. Aku sengaja membuat martabak super tebal dengan topping keju dan coklat yang sangat banyak, sampai-sampai martabaknya nyaris tidak matang di tengah. Aku menyodorkannya padanya sambil berkata, "Nih, martabak kegagalan, Aryo, mirip hasil ujianmu. Sama-sama tebal, tapi isinya kurang matang." Dia awalnya cemberut, tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Humor sederhana itu, meskipun jarang terjadi, adalah jeda yang sangat kubutuhkan untuk terus bertahan. Namun, jeda itu semakin singkat seiring berjalannya waktu. Aryo semakin sering menghabiskan akhir pekan di kampus untuk belajar kelompok atau magang singkat.
Ketika dia pulang, ia membawa aura yang berbeda, aura mahasiswa elit yang sibuk dan penting. Aku, dengan pakaian penuh noda adonan dan aroma gula hangus, mulai merasa canggung untuk mendekatinya. Aku tahu aku telah menciptakan jarak ini demi mimpinya, tetapi rasanya tetap menyakitkan ketika dia secara tidak sengaja mengabaikan tanganku yang ingin menggenggamnya, karena tanganku terlalu lengket dengan sisa mentega. Keberhasilannya di kampus adalah kabar gembira yang kubayar dengan kesehatan fisik dan mental yang terus menurun. Aku sering sakit kepala, punggungku terasa pegal luar biasa, dan terkadang aku harus bersembunyi di balik gerobak sambil meminum obat pereda nyeri murah. Aku tidak pernah mengeluh. Aku tahu, keluhan sekecil apapun akan menjadi beban tambahan di pundak Aryo. Aku hanya ingin dia melihatku sebagai istri yang kuat, yang selalu ada untuk mendukungnya, bukan sebagai beban yang mengganggu konsentrasinya. Aku adalah tiang penyangga yang tak terlihat, yang terus menahan beban bangunan masa depannya agar tidak roboh. Suatu hari, aku menerima surat tagihan dari bank yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin membeku. Jumlah pinjaman yang harus kubayar jauh lebih besar dari perkiraan awal, dan bunganya terus berlipat ganda. Aku menyadari, dengan penghasilan dari martabak saja, aku tidak akan pernah bisa melunasi ini dalam waktu cepat. Aku mengambil keputusan paling berani dan paling bodoh. Aku menjual resep rahasia keluarga martabakku kepada pengusaha makanan yang tertarik dengan rasa autentik martabak kami. Resep itu adalah warisan dari ibu yang sangat kujaga. Tetapi saat itu, masa depan Aryo jauh lebih berharga daripada kenangan keluarga. Aku menerima sejumlah uang tunai yang lumayan besar, cukup untuk membayar 2 semester kuliahnya ke depan dan melunasi sebagian kecil hutang bank. Aku berbohong kepada Aryo, mengatakan bahwa uang itu berasal dari keuntungan gila-gilaan karena bisnisku sangat laris. Dia percaya begitu saja, tersenyum bangga padaku, dan berkata, "Kamu memang istri yang hebat, Riana. Pintar sekali berbisnis." Pujian itu terasa hampa, karena di dalamnya terselip kesalahpahaman yang kubangun sendiri. Dia memuji kepintaranku berbisnis, padahal dia tidak tahu bahwa aku telah mengorbankan rahasia keluarga dan mempertaruhkan sertifikat rumah demi mimpinya. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum palsu, menelan semua kelelahan dan beban rahasia itu sendirian. Aku rela kehilangan identitasku sebagai pemilik resep rahasia, asalkan Aryo tidak kehilangan mimpinya sebagai calon dokter. 4 tahun berjalan dengan pola yang sama. Dia belajar, aku bekerja keras dalam kebisuan. Kulitku yang dulu cerah kini kusam karena sering terpapar panas tungku. Tanganku kasar dan penuh bekas luka bakar kecil, dan wajahku selalu tampak lelah. Sementara Aryo, semakin hari semakin bersih, semakin terawat, dan semakin berwibawa dengan pakaian yang selalu rapi. Perbedaan kami semakin kentara, seperti langit dan bumi, tetapi aku tidak pernah menyesalinya. Aku adalah bumi yang menopang, dan dia adalah langit yang bercahaya. Bagiku, itu sudah cukup. Aku tidak pernah tahu bahwa kesenjangan status yang kupupuk dengan air mata dan hutang ini justru menjadi alasan utama Aryo meninggalkanku. Aku berpikir, setelah dia lulus, dia akan kembali ke pangkuanku, melihat perjuanganku, dan kami akan tertawa bahagia saat melunasi semua hutang bersama. Aku salah besar. Aku tidak menyadari bahwa selama 4 tahun ini, Aryo tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi dia juga belajar untuk merasa malu memiliki istri penjual martabak. Dan babak pengkhianatan itu hanya tinggal menunggu waktu. Setiap tetes keringatku, setiap lembar uang yang kuberikan, setiap malam tanpa tidur, adalah pengorbanan terdalam yang kini siap diinjak-injak oleh ambisi dan keangkuhan suamiku. Aku telah selesai menjadi tiang penyangga. Kini, saatnya Aryo berdiri sendiri, dan saatnya aku menanti balasan apa yang akan dia berikan atas kesetiaanku yang tak terbatas. Hari itu adalah hari yang paling kunantikan dalam hidupku, puncak dari segala pengorbanan dan kelelahan yang kuperjuangkan sendirian. Aku, Riana, bangun lebih awal dari biasanya, tetapi bukan untuk menyalakan tungku, melainkan untuk merayakan kelulusan suamiku, si calon dokter hebat, Aryo. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, aku mengenakan baju terbaikku,
Baju kurung sederhana yang sudah kusetrika berulang kali, dan sedikit memoles wajahku dengan bedak agar kantung mata hitamku tidak terlalu kentara. Aku ingin dia bangga. Aku ingin hari ini sempurna, sebagai hadiah atas janji yang kutepati. Dengan hati berdebar, aku menuju gedung megah tempat acara wisuda itu diselenggarakan. Gedung itu berdiri menjulang tinggi, dengan pilar-pilar kokoh yang seolah mengejek kerentaan gerobak martabakku di sudut kota. Aku merasa canggung begitu kakiku menginjak lantai marmernya yang licin, dikelilingi oleh para tamu undangan berjas mahal dan gaun mewah, yang matanya terlihat menilaiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku adalah satu-satunya di ruangan itu yang aroma badannya samar-samar masih tercium bau asap arang dan mentega, meskipun aku sudah mandi berulang kali dan menyemprotkan parfum paling wangi yang kumiliki. Aku berusaha tersenyum, meyakinkan diri bahwa aku ada di sana sebagai istri dari salah satu wisudawan terbaik, bukan sebagai penjual makanan pinggir jalan. Aku melihat Aryo dari kejauhan, berdiri gagah dengan toga hitam dan kalung kehormatan, berbaur dengan teman-temannya yang sama-sama tampak cerdas dan kaya. Wajahnya bersinar, bersih, dan tampak sangat berwibawa. Dia sudah benar-benar menjadi orang yang berbeda, sosok profesional yang tak lagi ku kenal sepenuhnya. Aku merasakan gelombang kebanggaan luar biasa yang bercampur dengan sedikit rasa takut yang tiba-tiba muncul. Apakah dia masih mengingatku, wanita yang berjuang mati-matian di belakangnya, yang saat ini sedang menanggung cicilan dan bunga hutang atas nama dirinya? Saat acara inti berakhir, dan Aryo turun dari podium dengan senyum kemenangan, aku segera mendekat, mendesak melewati kerumunan orang tua dan tamu yang ingin mengucapkan selamat. Aku melambaikan tanganku penuh semangat. Mataku berkaca-kaca menahan haru. Dia melihatku. Ya, dia melihatku. Senyum lebar di wajahnya mendadak pudar, digantikan oleh ekspresi kaku yang membuatku bingung. Bukan senyum hangat seperti yang kuharapkan, melainkan tatapan sekilas yang penuh kehati-hatian, seolah aku adalah rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan. Dia menyambutku, tetapi genggaman tangannya terasa dingin dan cepat dilepas, tidak seperti pelukan erat yang kurencanakan dalam benakku. Selamat, sayang. Aku bangga sekali padamu. Bisikku. Air mata mulai menetes di pipiku. Dia hanya mengangguk pelan, tanpa membalas ucapan selamatku dengan kehangatan yang sama. Dia lalu menarikku sedikit, seolah ingin menjauhkanku dari pusat keramaian, berdiri di balik salah satu pilar besar gedung. Sikapnya itu melukaiku, jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit di punggungku karena terlalu lama berdiri di depan tungku panas. Tidak lama kemudian, sekelompok teman-temannya menghampiri, tertawa riang dan memeluknya. Mereka semua tampak luar biasa, berbicara tentang rencana kuliah spesialis di luar negeri, tentang klinik ayahnya, dan tentang mobil mewah terbaru. Saat itulah, aku merasakan perbedaan status kami dihempaskan begitu saja di wajahku. Mereka melihatku, tetapi tatapan mereka tidak pernah benar-benar sampai ke mataku. Mereka hanya mengangguk singkat, seolah aku adalah petugas kebersihan atau pelayan catering yang kebetulan lewat, yang tidak perlu diberi perhatian. Aryo tidak mengenalkanku dengan bangga sebagai istrinya, sang penopang utamanya. Dia hanya berkata singkat, "Oh, ini, Riana." Tidak ada embel-embel, istriku. Tidak ada penjelasan tentang bagaimana aku menjual martabak hingga larut malam demi membiayai studinya. Dia memperlakukanku seperti barang bawaan yang memalukan, sebuah detail yang harus dia minimalkan kehadirannya, takut merusak citra barunya. Hatiku mencelos, sesak, seolah semua udara di dalam ruangan itu ditarik keluar. Aku ingat mencoba sedikit humor, sekadar memecah kebekuan dan menunjukkan bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Saat salah satu teman wanitanya memuji dasi Aryo, aku dengan canggung menyela, "Dasi itu aku yang pilih, loh." Supaya dia ingat, di rumah dia tetap harus nurut sama juragan martabak. Aku tertawa kecil, berharap dia juga ikut tertawa, berharap humor lama kami bisa menyelamatkan momen ini. Tetapi dia hanya menatapku datar, dan teman-temannya hanya memberikan senyum basa-basi yang dingin dan cepat berlalu. Humor yang kukira akan menjadi jeda tawa, justru menjadi paku yang menancap di dadaku, menegaskan betapa aku tidak cocok di dunia barunya. Setelah itu, Aryo menarikku ke sudut yang sepi,
Wajahnya tegang dan tampak kesal. Bisakah kamu tidak terlalu banyak bicara, Riana? Teman-temanku sedang membicarakan hal penting, bisiknya. Suaranya mengandung nada peringatan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dan tolong, jangan sebut-sebut martabak di sini. Mereka itu kalangan profesional. Aku sedang membangun jaringan. Kamu mengerti? Sakit hati itu tidak bisa lagi kutahan. Aku telah mempertaruhkan rumah kami, menjual resep warisan, dan hampir tidak tidur selama 4 tahun, hanya untuk mendengar dia menyuruhku diam dan malu dengan pekerjaanku. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya tumpah, tetapi aku segera menyeka. Tidak ingin menjadi tontonan dramatis di acara yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan kami. Aku menatapnya lurus, mencari sisa-sisa suami yang kukenal. Suami yang dulu tertawa riang sambil mencicipi adonan martabak yang gagal. Pria di depanku ini adalah orang asing, dengan tatapan menghakimi yang membuatku merasa sangat kecil. Aku menyadari, di matanya, martabak bukan lagi sumber rezeki atau simbol kerja keras, tetapi aib yang harus disembunyikan. Aku berusaha menahan diri untuk tidak memarahi atau menuntutnya. Aku tahu, ini bukan tempat yang tepat untuk pertengkaran rumah tangga. Aku hanya mengangguk, mengiyakan permintaannya, dan berkata, "Baik, Aryo. Aku akan duduk di sana, di barisan belakang. Selamat merayakan. Aku akan menunggumu sampai kamu selesai membangun jaringannya." Kalimat terakhirku sengaja kuucapkan dengan nada datar, mengandung sindiran yang kuharap dia pahami, tetapi sepertinya dia terlalu sibuk dengan dunia barunya. Aku berjalan perlahan ke kursi di barisan belakang, tempat yang sunyi dan tidak menarik perhatian. Dari sana, aku bisa melihatnya kembali bergabung dengan teman-temannya, tertawa lepas, dan terlihat sangat bahagia tanpa kehadiranku di sisinya. Aku duduk sendirian, merenungkan setiap pengorbanan yang telah kulakukan. Martabak yang kujual, rumah yang kugadaikan, utang yang menggunung atas namaku, semuanya seolah sirna begitu saja dihempas oleh keangkuhan selembar toga dan sehelai jas mahal. Aku tahu, malam ini adalah klimaks dari perjuangan panjangku. Aku telah mengantarkan impian Aryo sampai ke gerbang tertinggi. Tetapi rasa takutku menjadi kenyataan. Harga dari kesuksesannya adalah harga diriku dan cintanya. Aku tidak tahu bahwa ujian sesungguhnya dalam pernikahan kami bukan saat kami berjuang di gerobak, melainkan saat dia berhasil mencapai puncak dan melihat ke bawah, di mana aku masih berdiri, dianggap tidak layak. Malam kelulusan ini bukan akhir yang bahagia, tetapi awal dari pengkhianatan yang paling kejam. Aku hanya bisa menunggu kapan surat cerai itu akan datang. Dan aku tidak perlu menunggu lama. Semua kebohongan yang ia jalani selama ini akan segera ia tebus dengan cara yang paling menyakitkan, dan aku akan menjadi korban pertamanya. Setelah semua janji dan pengorbanan, Aryo telah memutuskan bahwa aku adalah harga yang terlalu murah untuk kesuksesannya yang mahal. Malam itu, malam yang seharusnya diwarnai perayaan penuh haru, justru menjadi malam paling dingin dalam sejarah pernikahan kami. Kami, Riana dan Aryo, kembali ke rumah peta kecil itu dalam kebisuan yang memekakan telinga, membawa pulang bukan kebahagiaan, melainkan kesepian yang menusuk. Aku duduk di sofa lusuh kami, masih mengenakan baju kurung terbaikku yang kini terasa seperti seragam kebodohan. Sementara Aryo, dengan setelan jas mahal yang masih rapi dan toga yang ia biarkan tergeletak di kursi, sibuk dengan ponselnya, menghindari tatapanku. Aku menunggu. Aku menunggu Aryo meminta maaf atas sikapnya yang dingin di wisuda tadi siang. Menunggu dia menjelaskan mengapa dia malu mengenalkanku sebagai istrinya. Aku berharap dia akan datang, memelukku, dan berkata bahwa tekanan acara membuatnya bersikap aneh, dan bahwa ia mencintaiku. Aku berharap itu hanyalah salah paham belaka. Tetapi keheningan yang panjang itu menjadi jawaban yang jauh lebih kejam daripada kata-kata apapun. Udara di ruangan itu terasa berat, dipenuhi bau pengkhianatan yang perlahan mulai menyebar, seperti aroma asam yang ditinggalkan adonan martabak yang terlalu lama didiamkan. Setelah berjam-jam dalam ketegangan yang menyesakan, Aryo akhirnya menoleh padaku. Matanya tidak memancarkan cinta ataupun rasa kasihan, hanya kepastian yang dingin dan tanpa emosi. Dia meletakkan sebuah amplop coklat tebal di meja,
Di antara sisa piring martabak manis yang kubawa pulang sebagai oleh-oleh dari acara wisuda tadi siang. Amplop itu terasa asing, formal, dan entah mengapa, instingku langsung berteriak, menyuruhku lari. Aku ingin kita selesai, Riana. Katanya, suaranya tenang, nyaris seperti sedang membicarakan cuaca. Kalimat itu menusukku tepat di jantung. Selesai? 4 tahun pengorbanan, 9 tahun kebersamaan. Semua selesai hanya dengan 3 kata itu? Aku menatap amplop itu, lalu menatap wajahnya yang kini telah menjadi wajah orang asing. Aku tidak perlu membukanya untuk tahu isinya. Itu adalah surat gugatan cerai. Air mataku tidak langsung tumpah. Tubuhku terasa kebas. Hanya hatiku yang menjerit menanyakan keadilan. Aku menanyakan alasannya, dengan suara yang bergetar. Aku bertanya, setelah semua yang kulakukan, setelah aku mempertaruhkan segalanya, mengapa dia tega? Aryo mengambil napas dalam-dalam, menatapku seolah aku adalah debu di lantai, dan mengucapkan kalimat yang akan menghancurkan seluruh diriku berkeping-keping. Kalimat yang sudah kudengar sindirannya di aula wisuda tadi siang. Kita sudah tak setara lagi, Riana. Aku malu punya istri penjual martabak. Kata-katanya tajam, memotong semua kenangan manis, membatalkan semua janji yang pernah kami ukir di samping tungku gerobak. Dia melanjutkan dengan nada menghakimi. Duniaku sudah di klinik, di antara kolega dan pasien penting. Aku butuh pendamping yang sepadan, yang bisa berbicara tentang jurnal medis, bukan tentang resep adonan martabak gosong. Dia menganggapku aib. Dia menganggap keringatku selama ini sebagai noda yang harus dihapus dari kehidupannya yang gemerlap. Dalam sekejap, semua rasa lelahku, semua hutang yang diam-diam ku tanggung, semua malam tanpa tidurku, berubah menjadi ejekan yang paling pedih. Aku teringat resep martabak warisan ibu yang kujual demi biaya kuliahnya. Aku teringat sertifikat rumah yang kini digadaikan atas namaku. Aku teringat wajah petugas bank yang selalu menagih bunga dengan mata sinis. Semua pengorbanan itu kini tidak berarti apa-apa selain stempel, penjual martabak, yang kini menjadi alasan pengusiranku. Aku mencoba bangkit. Aku mencoba memberitahu Aryo kebenaran tentang semua hutang itu, tentang risiko yang kuhadapi. Kamu tidak tahu, Aryo. Kamu tidak tahu aku sudah menjual apa saja. Kamu tidak tahu aku sudah mengambil hutang besar atas namaku hanya agar kamu bisa fokus kuliah. Aku berteriak, suaraku parau. Tetapi dia hanya memotongku dengan acuh tak acuh, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Itu urusanmu, Riana. Aku sudah membayar semua uang kuliahmu. Aku sudah lunas. Soal hutangmu, itu risiko bisnis martabakmu, bukan tanggung jawabku. Kalimat itu benar-benar menghancurkan jiwaku, menegaskan betapa dangkal dan egoisnya dia. Lunas? Dia berpikir uang yang kuperoleh dari hutang dan penjualan aset adalah uang kuliah yang dia bayar. Dia tidak pernah tahu, dia tidak pernah mau tahu, berapa banyak darah dan air mata yang kutukar dengan setiap lembar uang semesteran itu. Dia tidak peduli bahwa saat ini, akulah yang harus menanggung beban pinjaman bank dan bunga yang mengerikan sendirian, tanpa rumah yang layak. Aku tertawa, tawa yang terdengar histeris dan penuh kepahitan, berusaha menyembunyikan rasa sakit yang merobek-robek ulu hatiku. Lucu ya, Aryo? Kamu jadi dokter hebat karena martabak. Tapi martabak juga yang kamu jadikan alasan untuk menceraikanku. Dulu kamu bilang, martabak yang pahit itu biar hidup kita nggak cuma manis. Ternyata kamu yang bikin hidupku benar-benar pahit. Humor yang dulu menjadi perekat kami, kini kujadikan senjata terakhir untuk menyindirnya. Namun, Aryo tetap dingin dan tidak terpengaruh. Dia hanya mengalihkan pandangan, memberiku selembar cek yang nominalnya cukup besar. Ini untuk ganti rugi, katanya singkat, seolah bisa membeli 4 tahun pengorbanan dengan uang tunai. Aku mengambil cek itu, meremasnya kuat-kuat di tangan, dan melemparnya kembali ke wajahnya. Aku tidak butuh uangmu, Aryo. Aku butuh pertanggungjawaban atas hati dan hidupku yang kamu hancurkan. Pertengkaran itu singkat, brutal, dan mematikan. Dia segera mengemasi tasnya, memasukkan beberapa barang penting dan buku-buku tebal kedokterannya. Dia tidak menoleh lagi.
Dia berjalan ke pintu, meninggalkanku sendirian dengan amplop coklat itu dan aroma martabak yang kini terasa menjijikan. Sebelum menutup pintu, dia hanya berkata, "Aku sudah mengirimkan surat itu ke pengadilan. Semuanya akan diurus oleh pengacaraku. Jangan mempersulit, Riana." Pintu itu tertutup, meninggalkan bunyi debuman yang mengakhiri segalanya. Aku duduk di sana, di sofa lusuh yang menjadi saksi bisu semua janji dan pengkhianatan. Aku memeluk amplop itu erat-erat, bukan karena cinta, tetapi karena rasa sakit yang tak tertahankan. Di luar sana, Aryo sudah menjadi dokter hebat, bebas dari hutang di matanya, bebas dari aib istri penjual martabak. Sementara aku, Riana, ditinggalkan di tengah tumpukan hutang bank yang mengerikan, tanpa suami, tanpa rumah yang terjamin, dan tanpa kehormatan yang tersisa. Keputusan untuk menghilang sudah bulat. Aku harus pergi, bukan karena aku lemah, tetapi karena aku harus menyelamatkan sisa-sisa diriku dan merencanakan pembalasan yang setimpal. Aku akan kembali, Aryo, bukan sebagai penjual martabak yang memohon, tetapi sebagai seseorang yang statusnya jauh melampaui gelar dokter yang dibanggakannya. Aku bangkit, berjalan ke gerobak martabakku yang terparkir di teras. Aku menatap tungku arang yang sudah mati, lalu menatap amplop cerai di tanganku. Mulai sekarang, martabak bukan lagi sumber nafkah, tetapi simbol harga diri dan dendam yang akan kujadikan bahan bakar. Aku akan menghilang. Aku akan biarkan dia menikmati kesuksesannya sejenak, sebelum karma yang kulahirkan dengan tanganku sendiri datang menjemputnya. Sidang perceraian kami berjalan sesuai prediksi Aryo. Singkat, dingin, dan penuh penghinaan terselubung. Di mata hakim, di mata pengacaranya yang mahal, dan di mata Aryo yang kini tampil sangat terhormat dengan setelan mahal, aku hanyalah istri desa yang tidak tahu diri dan tidak bisa mengimbangi status sosial suaminya. Pengacaranya fokus pada perbedaan status, menggunakan pekerjaanku sebagai penjual martabak sebagai bukti utama bahwa kami sudah tak sepadan. Aku tak banyak bicara, aku hanya menatap nanar Aryo yang sama sekali tidak menoleh, seolah aku adalah bagian kotor dari sejarah hidupnya yang ingin segera ia lupakan. Aku tidak melawan, karena aku tahu perlawananku di pengadilan itu hanyalah pertunjukan sandiwara yang tak berarti, hanya akan menambah drama dan mempermalukan diriku sendiri. Mengapa harus aku jelaskan semua pengorbananku? Mengapa aku harus memohon belas kasihan dan membeberkan hutang rahasia itu di hadapan orang banyak? Aku tidak butuh simpati mereka. Yang kubutuhkan hanyalah kebebasan dari ikatan palsu ini agar aku bisa merencanakan balasan yang jauh lebih mematikan dan personal. Aku menandatangani semua dokumen dengan tangan gemetar, bukan karena sedih, tetapi karena rasa benci yang mulai mengeras dan tekad yang kini menjadi baja di dalam dadaku. Begitu palu hakim diketuk, aku berjalan keluar dari gedung pengadilan itu sebagai janda, tetapi juga sebagai wanita yang baru lahir, Riana yang baru. Rasa sakit itu masih ada, tetapi sudah terkunci rapat di sebuah kotak gelap di hatiku, digantikan oleh tekad membara. Aku memutuskan, aku harus menghilang, sepenuhnya dan tanpa meninggalkan jejak apapun untuk Aryo. Aku tidak mau dia tahu apapun tentangku. Aku ingin dia berpikir bahwa aku adalah wanita yang hancur, yang tenggelam dalam kesedihan, dan tidak akan pernah bangkit lagi setelah dihina sedalam itu. Langkah pertamaku adalah menjual segalanya yang mengingatkanku padanya dan masa laluku. Aku harus menjual gerobak martabak bulan purnama, gerobak kesayangan yang telah menjadi saksi bisu janji kami dan kini menjadi simbol kehancuran. Berat rasanya. Air mataku tumpah saat aku membersihkan tungku arang untuk terakhir kalinya, mengelap sisa mentega di meja adonan. Gerobak itu lebih dari sekadar alat mencari nafkah. Itu adalah monumen cinta kami yang kini sudah runtuh, dan harus kulepas demi membiayai langkah pertamaku menuju balas dendam. Aku menjual gerobak itu kepada seorang pedagang kaki lima muda yang matanya penuh harapan, persis seperti mata Aryo dan aku 9 tahun lalu. Aku memberinya beberapa nasihat bisnis, tetapi tidak kuceritakan kisahku. Aku hanya tersenyum tipis sambil memegang uang hasil penjualan yang terasa sangat sedikit jika dibandingkan dengan beban hutang di pundakku. Aku bahkan sempat tertawa ironis dalam hati. Martabak yang membuatku diceraikan, kini menjadi modal awal untuk membangun kekaisaran yang kelak akan menghancurkan mantan suamiku.
Aku memutuskan nama bisnis baruku harus sederhana namun kuat, mencerminkan identitas sejatiku. Martabak Rasa Bunda. Setelah gerobak itu hilang dari teras, aku menjual semua perabotan rumah, menyisakan hanya koper kecil berisi pakaian dan buku-buku catatan keuangan rahasia yang berisi detail hutang Aryo. Rumah petak kami, yang sudah kugadaikan sertifikatnya untuk biaya kuliahnya, kutinggalkan begitu saja. Aku tahu, bank akan segera menyita. Itu adalah konsekuensi yang harus kuterima. Harga yang harus kubayar untuk membebaskan diriku dari ikatan Aryo. Aku harus pergi, membawa sisa uang tunai yang kumiliki dan sisa-sisa harga diri yang masih bisa kuselamatkan. Aku tidak membawa kenangan apapun, kecuali satu, suara kejam Aryo yang mengatakan bahwa aku adalah istri penjual martabak yang tak sepadan. Aku pergi ke kota lain, kota besar yang asing, tempat di mana tidak ada yang mengenalku atau tahu masa laluku. Ini adalah tempat yang sempurna untuk bersembunyi dan memulai babak baru. Aku tidak memikirkan kuliah kedokteran atau profesi elit lain. Aku harus realistis. Hutang-hutangku harus segera dilunasi. Fokusku adalah melunasi hutang ban rahasia yang mengatasnamakan diriku dan mengancam menyita sisa hidupku. Dan satu-satunya cara adalah dengan menghasilkan uang dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Aku memulai segalanya dari nol. Dengan modal hasil penjualan gerobak, aku menyewa sebuah kontrakan kecil dan memulai bisnisku lagi. Tetapi kali ini, skalanya berbeda. Aku tidak lagi menjual di gerobak di pinggir jalan, tetapi fokus pada catering martabak premium untuk acara-acara besar dan kantor-kantor perusahaan. Aku tahu, resep rahasia keluarga memang sudah kujual, tetapi aku adalah master adonannya. Aku menciptakan resep baru, lebih premium, dengan topping yang lebih mewah dan kemasan yang lebih elegan, mencerminkan kualitas martabak rasa Bunda. Aku bekerja jauh lebih keras daripada saat membiayai kuliah Aryo. Jika dulu aku bekerja keras karena cinta, kini aku bekerja keras karena dendam dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Tidur tetap menjadi barang mewah, tetapi kini ada tujuan yang jelas. Setiap adonan yang kuaduk, setiap loyang yang kupanggang, adalah langkah kecil untuk membayar lunas hutang-hutang yang dia tinggalkan. Setiap kali rasa lelah menyerang, aku hanya mengingat wajah Aryo yang angkuh saat di wisuda, dan energi dendam itu langsung menyulutku kembali. Tantangan utamaku bukan hanya mencari uang, tetapi juga belajar mengelola keuangan skala besar. Aku membaca buku-buku manajemen bisnis, belajar tentang hukum kontrak, dan bagaimana cara membesarkan usaha dari nol menjadi perusahaan waralaba. Aku harus belajar tentang dunia profesional yang dulu Aryo banggakan, agar aku bisa menaklukkannya. Aku tertawa miris. Mantan suamiku belajar tentang penyakit dan obat, sementara aku belajar tentang cara menyembuhkan luka finansial yang dia tinggalkan, luka yang jauh lebih mematikan daripada penyakit apapun. Bisnisku tumbuh eksponensial. Resep baruku sukses besar, dan permintaannya meledak karena kualitas premium yang kupertahankan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, aku berhasil melunasi semua pinjaman bank yang dulu membelenggu hidupku. Sertifikat rumah petak yang disita bank itu, bahkan tidak kupedulikan lagi. Aku kini mampu membeli aset baru yang jauh lebih besar dan strategis, dengan uang tunai, tanpa hutang. Martabak Rasa Bunda bukan lagi sekadar gerobak. Itu adalah perusahaan catering dan waralaba yang siap berekspansi ke seluruh kota besar. Aku mengubah penampilanku, bukan demi pria, tetapi demi diriku sendiri dan demi status bisnisku. Aku menyewa konsultan gaya dan mengikuti kursus kepribadian. Aku belajar bicara tanpa aksen daerah yang dulu Aryo ejek. Aku belajar berjalan dengan anggun, dan aku belajar menatap mata orang dengan percaya diri, bukan lagi dengan ketakutan atau kerendahan hati. Aku telah menjadi wanita baru, seorang pengusaha sukses, anggun, dan tanpa jejak masa lalu. Nama lamaku, alamat lamaku, gerobak lamaku, semuanya terkubur rapat di kota yang kutinggalkan. Aku telah menghilangkan semua bukti bahwa aku pernah menjadi istri penjual martabak yang bodoh dan naif. Semua ini kulakukan bukan untuk kembali padanya, tetapi untuk satu tujuan, agar suatu hari, Aryo melihatku dan menyesali setiap detik hinaan yang dia berikan padaku. Aku telah siap. Waralaba Martabak Rasa Bunda sudah siap menjadi perusahaan raksasa.
Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Waktu ketika Aryo berada di titik paling puncak, untuk kumasukkan ke dalam rencana pembalasan yang paling sempurna. Dan waktu itu, sebentar lagi akan tiba. 2 tahun berlalu sejak aku, Riana, menghilang. 2 tahun yang kuhabiskan dalam kesunyian pembangunan kerajaan baruku. 2 tahun yang sama dihabiskan oleh mantan suamiku, Aryo, dalam kenikmatan dan keangkuhan, persis seperti yang kuramalkan. Meskipun aku telah berpindah kota, memutuskan semua kontak dan menutup semua jejak, aku tidak pernah berhenti mengawasinya. Aku menggunakan koneksi dan membaca berita-berita tentang kalangan profesional di kota lamaku, dan namanya selalu muncul, berkilauan. Dia kini adalah Dr. Aryo, seorang dokter spesialis muda yang sedang naik daun, dipuja karena keahliannya, dan dipuji karena penampilannya yang necis. Dia bekerja di salah satu rumah sakit paling bergengsi, menangani pasien-pasien kelas atas, dan hidup dalam lingkaran sosial yang sangat elit. Segala yang dia impikan, yang kubayar dengan keringat dan hutang, kini terwujud di hadapannya. Dia berhasil mencapai puncak gunung yang kuantar, dan dari puncak itu, dia tidak pernah menoleh ke bawah, tempat aku dulu berdiri. Aku melihat foto-fotonya beredar di media massa saat menghadiri acara amal mewah, tersenyum lebar di samping wanita-wanita elegan yang berpakaian desainer. Mantan suamiku kini memiliki mobil sport yang mengilap, jam tangan mahal, dan apartemen mewah di pusat kota. Semua barang itu adalah simbol kesuksesannya yang baru, dan ironisnya, semua itu berdiri di atas fondasi hutang yang pernah mencekik leherku. Aku tahu, setiap kemewahan yang dia nikmati adalah pengkhianatan ganda terhadap pengorbananku. Sikapnya semakin angkuh dan sombong. Dulu, dia hanya malu punya istri penjual martabak. Kini, dia bersikap seolah dia adalah dewa yang tak tersentuh. Dalam wawancara dengan sebuah majalah gaya hidup, dia pernah berkata, "Sukses itu butuh fokus dan pengorbanan, tidak ada ruang untuk hal-hal remeh." Aku tertawa sinis saat membaca kalimat itu. Hal-hal remeh, yang dia maksud adalah 4 tahun hidupku, seluruh asetku, dan kehormatanku. Tentu saja dia tidak punya ruang untuk hal remeh, karena dia meninggalkannya semua padaku untuk kubereskan. Aku memperhatikan, dia kini memiliki seorang kekasih baru, seorang wanita yang setara dengannya. Wanita itu adalah seorang profesional di bidang keuangan, selalu tampil sempurna, dan pandai berbicara tentang saham serta investasi. Mereka tampak serasi, pasangan elit yang sempurna, bersinar di setiap pesta dan acara penting. Aku membandingkan diriku yang dulu, Riana dengan celemek kotor dan tangan berbau mentega, dengan wanita itu yang beraroma parfum mahal. Aku tahu mengapa dia meninggalkanku. Aku adalah masa lalu yang harus dibuang, dan wanita itu adalah trofi baru yang harus dipamerkan. Meskipun rasa sakitnya sudah mereda, melihat keangkuhan dan kebahagiaannya yang begitu palsu tetap menyulut api dendamku. Aku tidak cemburu pada wanita barunya. Aku cemburu pada ketenangan hatinya, ketenangan yang seharusnya dia dapatkan karena kejujuran, bukan karena pengkhianatan. Dia menikmati hidup tanpa beban, padahal dia tidak tahu bahwa ada sebuah bom waktu finansial yang sengaja kubiarkan tetap ada, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Di tengah kesibukanku mengembangkan martabak rasa bunda menjadi waralaba, aku tidak pernah lupa dengan pekerjaan sampinganku, memastikan perangkap itu tetap terpasang. Aku secara teratur menghubungi seorang pengacara yang kubayar untuk memantau situasi keuangan mantan suamiku, terutama yang berkaitan dengan pinjaman besar yang dulu kubuat atas namaku untuk biaya kuliahnya. Meskipun aku sudah melunasi sebagian besar, ada beberapa detail teknis dan sisa hutang kecil yang sengaja kubiarkan, menggantung, di bawah klausul hukum yang rumit. Aku ingin agar kelak, ketika dia sudah berada di titik kesuksesan tertinggi, utang-utang lama itu kembali menghantui dan meruntuhkan karirnya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi miskin, dihakimi, dan dicampakkan oleh status sosialnya sendiri. Pengacara yang kubayar itu memberiku laporan rutin. Dia bilang, mantan suamiku hidup sangat boros, mengandalkan penghasilan besar tanpa manajemen keuangan yang bijak. Ini adalah kabar yang sangat bagus untuk rencanaku. Keangkuhannya adalah sekutu terbesarku.
Ada satu kejadian kecil yang membuatku tertawa getir. Menjadi jeda humor yang pahit dalam misi balas dendamku. Suatu hari, di berita online, muncul foto dia sedang menghadiri pameran mobil. Dia berpose di samping mobil mewah yang harganya setara dengan seluruh modal awal bisnis martabakku. Aku berpikir, seandainya dia menghargai sedikit saja uang yang kugunakan untuknya, dia mungkin sudah bisa membeli 2 mobil itu, tanpa perlu bersikap sombong di depan kamera. Aku mengirim pesan singkat kepada pengacaraku. Pastikan dia menikmati mobil itu sebentar lagi. Dan pengacaraku membalas dengan emoji tertawa. Aku tahu, dia sedang berada di puncak keangkuhannya. Puncaknya adalah ketika dia diundang menjadi pembicara utama dalam sebuah seminar kedokteran bergengsi. Dia berbicara tentang etika profesional dan integritas. 2 kata yang sangat ironis diucapkan olehnya. Aku melihat video seminar itu berulang kali, mencermati setiap gerakan tangannya, setiap jeda bicaranya. Aku tidak lagi melihat suamiku, Aryo, yang dulu, tetapi melihat sasaran utama dari pembalasan dendamku. Aku, Riana, telah menjadi pengusaha sukses, jauh melampaui status penjual martabak yang ia hina. Waralaba martabak rasa Bunda kini sudah membuka 12 cabang di beberapa kota. Dan kami sedang dalam proses negosiasi untuk kerjasama besar dengan sebuah perusahaan catering internasional. Uang bukan lagi masalah bagiku. Kekuatan dan status sosial kini ada di tanganku, hasil dari kerja keras dan keheningan. Semua persiapanku sudah selesai. Jaringan sudah kubangun, hutang sudah kulunasi, dan bom waktu finansial mantan suamiku sudah siap meledak. Aku hanya menunggu satu hal. Waktu yang paling tepat untuk menarik tuasnya. Waktu itu adalah saat dia merasa paling aman, paling berkuasa, dan paling jauh dari masa lalu yang ia coba kubur. Aku tahu, dalam waktu dekat, keangkuhannya itu akan membuatnya jatuh. Dan aku, dari kejauhan, sudah siap menjadi saksi utama atas kejatuhan sang dokter spesialis yang dibangun di atas kebohongan dan air mata seorang penjual martabak bernama Riana. Babak pembalasan akan segera dimulai. Puncak keangkuhan selalu membawa pada jurang yang dalam, dan mantan suamiku, Aryo, kini berada di tepi jurang itu. Tiba-tiba, berita tentang Dr. Aryo mulai bergeser, dari pujian dan kemewahan menjadi nada sumbang yang mengganggu dan memalukan. Kejadian itu bermula dari sebuah kasus sederhana di rumah sakit tempatnya bekerja. Kasus yang seharusnya bisa ia tangani dengan mudah berkat keahliannya yang kudukung penuh. Awalnya, itu hanya bisik-bisik yang kusimak dari laporan rutin pengacaraku. Seorang pasien penting mengajukan komplain serius. Pasien itu, seorang tokoh masyarakat kaya raya dan sangat berpengaruh di kota, merasa tidak puas dengan penanganan medis yang diberikan oleh Aryo. Dia menuduh adanya maladministrasi dan kurangnya profesionalitas, yang membuat kondisi kesehatannya memburuk secara drastis. Mantan suamiku, yang terlalu yakin dengan statusnya, menganggap keluhan ini hanya masalah sepele yang bisa diatasi dengan membayar sedikit ganti rugi dan meminta maaf dengan nada arogan. Namun, dia salah besar, karena angkuh telah membutakan penilaiannya. Pasien tersebut ternyata memiliki koneksi yang jauh lebih kuat dan kekayaan yang tak terhingga, jauh melampaui Aryo. Merasa harga dirinya terinjak karena diremehkan oleh seorang dokter muda yang sombong, pasien itu tidak mau menerima uang damai. Dia memilih jalur hukum, melancarkan tuntutan hukum perdata dan pidana dengan tuduhan malapraktek besar yang mengancam lisensi Dr. Aryo. Tuntutan itu bukan sekadar ancaman, melainkan senjata pemusnah massal bagi karirnya. Berita itu meledak di media massa, menyebar lebih cepat daripada gosip terhangat di pasar. Nama baik Dr. Aryo yang selama ini ia bangun di atas pengkhianatan dan kehinaanku, hancur dalam semalam. Surat kabar, portal berita online, dan bahkan channel berita TV mulai memberitakan kasus ini dengan headline yang sensasional, penuh kata-kata menyudutkan. Gambar dirinya, yang dulu disematkan dengan pujian dan senyum bangga, kini disandingkan dengan kata-kata seperti arogan, lalai, dan penipu berkedok profesional. Aku membaca setiap artikel dengan hati yang tenang, tanpa kegembiraan histeris, hanya kepuasan yang dingin. Aku tahu, ini adalah permulaan dari karma yang ia tanam sendiri. Aku tahu, bagi seorang dokter,
Kehormatan dan lisensi adalah segalanya. Tanpa itu, dia hanyalah pria lulusan kedokteran yang punya banyak hutang prestise. Rumah sakit bergengsi tempatnya bekerja segera mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan personal Dr. Aryo, sebuah langkah cepat untuk membersihkan nama mereka. Dalam sekejap, mantan suamiku dinonaktifkan, dan gajinya yang fantastis dihentikan. Dia dicampakkan oleh dunia elit yang dulu ia jadikan alasan untuk mencampakkanku, Riana. Aku bahkan sempat tertawa getir di kantor megahku saat mendengar cerita dari pengacaraku tentang betapa paniknya Aryo. Dia mulai menelepon semua kenalan yang pernah ia bangun jaringannya di acara wisuda dulu, memohon bantuan dan pinjaman. Lucunya, tak satu pun dari kolega elitnya yang mau membantu. Mereka semua menjauh. Takut reputasi mereka ikut tercoreng oleh kasus malapraktek besar itu. Lingkaran sosial yang ia banggakan ternyata hanyalah sekumpulan serigala yang hanya peduli pada status dan kehormatan semu. Dia mencoba menggunakan uang simpanannya untuk membayar pengacara terbaik, tetapi dia segera menyadari bahwa biaya kasus sebesar ini membutuhkan uang yang tak terduga, uang yang tidak ia siapkan karena keborosannya. Uang yang dia hasilkan selama 2 tahun, yang ia habiskan untuk mobil sport, jam tangan, dan apartemen mewah, ternyata tidak cukup untuk menutupi biaya pengacara, apalagi ganti rugi yang dituntut pasiennya yang luar biasa kaya. Kelemahannya adalah manajemen keuangannya yang buruk. Sebuah ironi mengingat akulah yang dulu mengelola keuangan kami dengan sempurna saat dia kuliah. Di tengah keputusasaan itu, aku tahu dia mulai mengingatku. Dia mulai mengingat bahwa dulu ada seorang wanita bodoh bernama Riana yang selalu berhasil menyediakan uang untuknya, tidak peduli seberapa besar biayanya. Mungkin dia berpikir, jika dia bisa membujukku, aku akan muncul sebagai penyelamatnya. Dia tidak tahu, wanita itu sudah lama mati dan kini digantikan oleh pemilik waralaba martabak rasa bunda yang berhati baja. Kasus ini semakin memburuk. Tuntutan ganti rugi yang harus ia bayar jumlahnya fantastis, setara dengan uang yang bisa menghidupi satu kelurahan selama setahun. Aku tahu, seluruh aset yang dia miliki, mobil, jam tangan, apartemen, semua tidak akan cukup. Dia berada dalam kondisi finansial yang sangat genting, di mana kehormatan dan kekayaannya terancam lenyap. Aku memberikan instruksi terakhir kepada pengacaraku. Jangan biarkan dia mudah mendapatkan pinjaman. Pastikan semua pintu tertutup, kecuali satu, pintu yang akan membawanya kembali ke masalah lamanya, kataku. Aku ingin dia merasa terpojok, terhina, dan putus asa, persis seperti yang kurasakan di sidang perceraian dulu. Aku ingin dia tahu rasanya ditolak dan dianggap tidak layak oleh setiap orang yang ia temui. Mata rantai kasus malapraktek besar ini hanyalah permulaan. Ini adalah pisau yang akan mengupas habis status sosialnya. Tapi paku terakhir yang akan menancap di peti kehancurannya adalah bom waktu yang sudah kubiarkan tetap ada sejak awal. Sebentar lagi, dia akan menyadari bahwa kehancurannya tidak hanya disebabkan oleh kasus baru ini, tetapi juga oleh hutang rahasia di balik seragam putih, hutang yang ia anggap remeh, yang akan menuntut pembayaran tepat di saat dia tidak punya apa-apa lagi. Babak 7 ini adalah awal dari kejatuhannya, yang akan membawanya panik dan histeris mencari sosok yang paling ia hina. Aku hanya perlu menunggu hingga dia menemukan surat tagihan lama itu. Keputusasaan adalah aroma yang jauh lebih tajam daripada bau martabak gosong, dan kini, aroma itulah yang memenuhi hidup mantan suamiku, Aryo. Dihadapkan pada tuntutan ganti rugi yang tak masuk akal dari kasus malapraktek besar, dia mulai mengobrak-abrik semua dokumen, mencari celah, mencari solusi, mencari uang. Setelah semua asetnya disita oleh bank sebagai jaminan kasus, dia hanya punya satu harapan, uang warisan atau pinjaman lain yang bisa menyelamatkannya. Dia mulai panik dan histeris, bukan hanya karena tuntutan baru, tetapi karena tumpukan surat dan tagihan lama yang muncul dari laci yang sempat ia lupakan selama bertahun-tahun. Surat-surat itu kusut. Sebagian besar adalah tagihan bank yang dulu ia abaikan karena dia yakin semua urusan keuangan sudah diurus olehku, Riana. Dan di antara tumpukan itu, dia menemukan salinan dokumen perjanjian pinjaman besar atas nama pribadiku, yang dulu kusebut sebagai modal bisnis martabak, untuk membiayai kuliahnya. Saat membaca detail perjanjian itu, wajah Aryo pasti pucat pasi,
karena dia menyadari kebenaran yang mengerikan. Uang kuliahnya selama 4 tahun ternyata bukan berasal dari keuntungan gila-gilaan, bisnis martabakku, tetapi dari pinjaman bank yang besar, dengan jaminan sertifikat rumah kami, yang sengaja kubuat atas namaku agar dia tidak pernah terbebani. Dia yang dulu berpikir semua sudah lunas, karena aku tidak pernah menagihnya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa pinjaman pokok yang besar itu belum sepenuhnya terlunasi, dan kini, setelah aku menghilang, bunga dan denda keterlambatan yang bertahun-tahun itu menuntut pembayaran yang mencekik. Jumlah nominal yang tertera di surat tagihan itu, dengan bunga majemuk yang sudah berjalan, jauh lebih besar daripada uang yang ia peroleh dari hasil menjual mobil sport dan jam tangannya. Hutang itu tumbuh seperti monster, tenang di bawah permukaan selama bertahun-tahun, kini muncul ke permukaan untuk menuntut korbannya. Ironisnya, pinjaman inilah yang menjadi fondasi baginya untuk menjadi seorang dokter. Dan kini, pinjaman ini adalah kunci yang akan menguncinya dalam kehancuran finansial total. Aku menerima laporan dari pengacaraku, yang diam-diam memantau pergerakan bank dan hutang tersebut. Semua berjalan sesuai rencana. Aku sengaja membiarkan beberapa detail teknis dalam perjanjian hutang itu menggantung, memastikan bahwa jika ada masalah pembayaran setelah aku menghilang, Aryo akan menjadi pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum, sebagai pihak penerima manfaat yang jelas. Dia pasti menghubungi bank dengan suara panik dan histeris, menanyakan mengapa hutang yang ia kira lunas ini justru menuntutnya dengan jumlah yang fantastis. Dia pasti mencoba menjelaskan bahwa itu adalah urusan mantan istrinya. Namun, bank hanya melihat dokumen hukum yang mengikat. Dia adalah penerima manfaat utama dari pinjaman yang diajukan untuk membiayai studinya, dan kini, hutang itu adalah tanggung jawab mutlaknya. Aku tahu, saat itu adalah momen paling mematikan bagi keangkuhannya. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya dicampakkan oleh rekan sejawatnya karena kasus malapraktek besar, tetapi dia juga dikhianati oleh masa lalunya sendiri, oleh rahasia yang kubawa pergi. Keberhasilannya, yang ia banggakan sebagai hasil jerih payah sendiri, ternyata adalah ilusi yang dibangun di atas hutang yang harus ditanggung oleh wanita yang ia buang. Keterkejutan itu pasti membuatnya lumpuh. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia, dokter hebat yang berpenghasilan miliaran, bisa terperangkap dalam jerat hutang sekecil ini yang berasal dari masa lalunya? Dia pasti mengingat setiap kata-kata kejam yang ia lontarkan, setiap hinaan tentang martabak, dan setiap sikap dingin yang ia berikan padaku. Semua itu kini terasa seperti bumerang yang menghantamnya tepat di wajah. Dia mencoba mencari bantuan hukum untuk membatalkan hutang itu, tetapi pengacaranya yang baru hanya menggelengkan kepala. Dokumennya kuat, hutangnya valid, dan dia adalah orang yang diuntungkan. Satu-satunya jalan keluar adalah menemukan mantan istrinya, yaitu aku, Riana, yang memiliki kunci untuk menyelesaikan masalah administrasi rumit ini. Dia harus mencari penjual martabak yang ia hina, yang kini memegang kendali penuh atas nasib finansialnya. Aku, dari jauh, merasa puas. Aku telah berhasil menjadikan pengorbananku sebagai alat pembalasan yang paling efektif. Aku tidak perlu mencarinya. Aku tidak perlu berteriak di depan umum. Aku hanya perlu membiarkan bunga bank dan denda keterlambatan yang ia remehkan melakukan tugasnya. Aku sengaja membiarkan hutang ini menjadi belenggu yang tak terhindarkan, yang akan memaksa dia datang padaku, panik dan histeris. Inilah yang kurancang sejak aku menandatangani surat cerai. Bukan uang yang kukejar, tetapi penyesalan yang mendalam. Penyesalan karena telah meremehkan wanita yang mempertaruhkan sertifikat rumah dan masa depannya demi dia. Saat ini, dia tidak punya status, dicabut dari rumah sakit, tidak punya uang, disita untuk tuntutan, dan yang paling parah, dia tidak punya kehormatan, terlibat malapraktek. Dia telah mencapai titik terendah, dan aku telah siap untuk menyaksikannya. Dia mulai mencariku. Aku tahu itu. Semua koneksi dan orang-orang lama yang pernah kami kenal, mulai dihubungi olehnya, menanyakan keberadaanku. Aku mendengar laporan bahwa dia mondar-mandir di sekitar gerobak martabak lamaku, yang kini sudah berganti pemilik, dengan wajah yang tanpa putus asa, berharap aku muncul seperti hantu dari masa lalunya. Dia mencariku panik dan histeris, bukan karena cinta, bukan karena rindu,
melainkan karena dia menyadari bahwa Riana, wanita yang ia buang, adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran ganda, kasus malapraktek besar dan jerat hutang rahasia yang akan memiskinkannya seumur hidup. Dan aku sudah siap di tempatku yang baru, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri, di tempat yang akan semakin menghancurkan keangkuhannya. Setelah semua usahanya mencari jejakku nihil, mantan suamiku, Aryo, mencapai titik paling putus asa. Dia tidak punya pilihan lagi selain mencari bantuan kepada satu-satunya nama pengacara yang tersisa di kota, pengacara yang paling mahal dan paling sulit ditemui. Aku tahu dia akan ke sana. Aku sudah merencanakan pertemuan ini sejak lama, memastikan bahwa di tengah kejatuhannya yang spektakuler, hanya ada satu jalan yang bisa ia tempuh, dan jalan itu akan membawanya langsung ke hadapanku, di tempat yang paling membuatnya merasa terhina. Pagi itu, aku, Riana, duduk tenang di ruang tunggu eksklusif, di lantai paling atas sebuah gedung perkantoran mewah yang baru kubeli. Ruangan itu didominasi warna monokrom elegan, dengan pilar-pilar granit dan jendela setinggi langit-langit yang menawarkan pemandangan seluruh kota. Di tanganku, bukan adonan martabak, melainkan secangkir teh premium beraroma mint. Aku mengenakan pakaian resmi yang dirancang khusus, setelan krem mahal yang memancarkan aura profesional yang dingin dan tak terbantahkan. Aku telah berubah, dari penjual martabak yang lusuh menjadi pemimpin bisnis yang dihormati, dan penampilanku hari ini adalah puncak dari transformasi itu. Aku menunggu kedatangan Aryo dengan sabar, seperti seorang ratu yang menunggu hukuman mati bagi seorang pengkhianat. Aku mendengar keributan di lobi bawah, suara yang terdengar panik dan histeris, mencoba mendesak resepsionis untuk segera mempertemukannya dengan pengacara top itu. Aku tersenyum tipis. Suara itu, meskipun dipenuhi keputusasaan dan ketakutan, tetaplah suara yang pernah mengucapkan janji suci dan kemudian mencampakkanku dengan keji. Beberapa saat kemudian, pintu ruang tunggu terbuka, dan Aryo masuk, didampingi seorang asisten pengacara yang tampak lelah dan malas. Mataku langsung tertuju padanya. Pria di depanku ini adalah bayangan menyedihkan dari dokter sombong yang kulihat 2 tahun lalu di wisuda. Jasnya tampak kusut, kantung matanya menghitam, wajahnya dipenuhi kumis tipis yang tidak terawat, dan rambutnya acak-acakan. Keangkuhannya telah sirna, digantikan oleh ekspresi ketakutan dan kehancuran yang nyata. Dia tampak seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya, dan memang itulah yang terjadi, hanya saja dia belum tahu siapa dalang di balik semua itu. Aryo tidak melihatku pada awalnya. Matanya hanya terpaku pada tuan pengacara top yang baru saja keluar dari ruangannya, memohon dengan suara serak agar pengacara itu bersedia mendengarkannya. Dia memohon tentang kasus malapraktek besar yang menghancurkan lisensinya, tentang tuntutan ganti rugi yang tak mungkin ia bayar, dan tentang jerat hutang lama dari pinjaman kuliah yang tiba-tiba muncul bagai hantu dari masa lalu. Dia menceritakan semua keputusasaannya, semua pengkhianatan yang ia terima dari rekan-rekan elitnya, tanpa menyadari bahwa wanita yang bertanggung jawab atas sebagian besar penderitaannya duduk hanya beberapa meter darinya. Pengacara itu, yang memiliki reputasi dingin dan tak kenal ampun, hanya mendengarkan dengan tatapan datar dan jam tangan yang ia lirik sesekali. Saat itulah, pengacara itu mengalihkan pandangan ke arahku. "Maaf, Nyonya Riana, ada sedikit gangguan. Mari kita lanjutkan diskusi kita tentang finalisasi dokumen pembelian gedung ini." Kalimat itu seperti petir di siang bolong bagi Aryo. Dia akhirnya menoleh ke arahku. Pandangannya yang awalnya kosong, perlahan berubah menjadi kebingungan yang menyakitkan, lalu tak percaya, dan akhirnya, horor murni. Matanya melebar, tubuhnya menegang, dan dia terdiam, seolah waktu berhenti berdetak di ruangan itu, hanya menyisakan suara detak jantungnya yang memburu. Aku menatapnya balik, tanpa emosi, tanpa dendam yang terlihat, hanya dengan ketenangan yang mematikan, membiarkan ingatannya bekerja keras. Dia tidak langsung mengenaliku. Mungkin karena penampilanku sudah sangat berbeda, rambutku tertata rapi, pakaianku mahal, perhiasanku elegan, dan aura di sekitarku adalah kekuasaan dan kekayaan, bukan kehangatan gerobak martabak. Tetapi ada sesuatu di mataku, atau mungkin dilekuk senyum tipis di bibirku yang tidak bergerak, yang membuatnya ingat. Dia ingat Riana,
Wanita yang dulu ia hina. Kamu, Riana. Bisiknya, suaranya tercekat dan nyaris tidak terdengar. Seperti ada gumpalan adonan di tenggorokannya. Dia mencoba melangkah mendekat. Tetapi kakinya terasa lemas. Dia pasti sedang menyambungkan titik-titik dalam benaknya. Wanita yang ia campakan karena penjual martabak, kini ada di kantor pengacara top, yang sedang mendiskusikan pembelian gedung perkantoran mewah tempatnya memohon bantuan. Kenyataan itu pasti terasa lebih kejam daripada semua tuntutan hukum yang ia hadapi. Aku mencondongkan tubuh sedikit, membalas tatapannya dengan dingin. Aku tidak menjawab. Aku hanya membiarkan keheningan yang panjang itu menyiksanya. Aku menikmati setiap detik penghancuran harga dirinya yang terjadi di matanya. Aku ingat saat dia menyuruhku diam di acara wisudanya karena aku hanyalah hal remeh yang bau martabak. Kini, aku adalah pemilik gedung tempat dia memohon belas kasihan. Akhirnya, aku memecah keheningan itu dengan suara yang tenang, berwibawa, dan sedikit mengiris. Suara yang telah kulatih agar tidak ada lagi jejak kelemahan di dalamnya. Selamat siang, Dr. Aryo. Saya tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Aku menyebut gelarnya dengan penekanan, sebuah ejekan halus yang mengingatkannya pada status yang sebentar lagi akan ia tanggalkan selamanya. Dia mencoba berbicara, mencoba menjelaskan, mencoba memohon, tetapi yang keluar hanyalah suara gagap yang tidak jelas. Dia pasti ingin memohon agar aku menyelamatkannya dari jerat hutang lama yang ia temukan, hutang yang kini menjadi kunci kehancurannya. Kamu yang melakukannya? Hutang itu jebakanmu, Riana? Dia berhasil mengeluarkan kalimat itu, penuh tuduhan, namun juga penuh keputusasaan dan rasa takut yang mendalam. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang jauh lebih mengerikan daripada kemarahan yang meluap-luap. Jebakan? Tidak, Dr. Aryo. Itu bukan jebakan. Itu adalah konsekuensi dari kebohongan dan pengkhianatan yang kamu bangun di atas pengorbananku. Aku berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap. Aku hanya memastikan bahwa hutang yang kamu anggap lunas itu, hutang yang kupinjam demi mimpimu, kembali menuntutmu tepat di saat kamu tidak punya apa-apa lagi untuk membayarnya. Hutang itu tidak pernah hilang, Aryo. Hutang itu hanya berpindah tangan, dari pinjaman atas namaku, menjadi karma atas namamu. Aku bangkit dari sofa, berjalan anggun ke arahnya, dan berhenti tepat di depannya, menatapnya dari atas ke bawah. Aku bisa mencium aroma tubuhnya yang kini bercampur dengan keringat ketakutan dan bau ketidakberdayaan. Kamu malu punya istri penjual martabak, bukan? Kamu bilang kita tidak setara. Dan sekarang, coba lihat. Aku di sini untuk membeli gedung ini, mengurus investasi martabak rasa bunda, dan kamu di sini, memohon bantuan agar tidak dipenjara. Aku menoleh ke tuan pengacara, mengabaikannya sepenuhnya, seolah dia hanyalah perabot tak berguna di ruangan itu. Tolong urus ini, tuan pengacara. Saya tidak punya waktu untuk drama masa lalu. Bisakah Anda pastikan dia mengerti bahwa masalah lamanya tidak ada kaitannya dengan bisnis baru saya? Mantan suamiku runtuh. Dia tidak pingsan, dia hanya berlutut, memegang ujung setelan mahal yang kukenakan, memohon dengan air mata yang mengalir deras di pipinya yang kotor. Dia memohon maaf atas keangkuhannya, memohon agar aku menyelamatkannya dari tuntutan hukum dan hutang lama yang mencekik. Aku melihat air mata itu, air mata penyesalan yang terlambat, tetapi aku hanya merasakan kekosongan yang dingin. Aku sudah lama mati rasa terhadap drama ini. Aku melepaskan tangannya dari jasku dengan gerakan lembut tapi tegas, dan berjalan keluar ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Tujuan balas dendamku telah tercapai. Aku tidak perlu lagi berteriak. Aku hanya perlu menunjukkan bahwa penjual martabak yang ia hina, kini telah menjadi sosok yang statusnya jauh melampaui gelarnya, dan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkannya tanpa perlu mengangkat senjata. Dia telah melihatku, panik, histeris, dan menyadari bahwa aku, Riana, adalah karma yang telah lama menunggunya. Tinggal satu babak lagi, bab penutup. Babak di mana aku menegaskan bahwa setelah pembalasan ini, aku memilih kedamaian sejati, meninggalkannya sendirian di tengah kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Aku,
Riana berjalan keluar dari gedung perkantoran mewah itu dengan langkah ringan, meninggalkan mantan suamiku, Aryo, yang berlutut di lantai marmer, tenggelam dalam keputusasaan yang ia ciptakan sendiri. Perasaan yang menghinggapiku bukanlah euforia balas dendam yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang dalam, sebuah kedamaian yang kurindukan selama bertahun-tahun. Aku telah melihatnya hancur, dan kehancurannya itu terasa seperti pembayaran lunas atas semua air mata dan hutang yang dulu kutanggung sendirian. Tuan pengacara menyusulku. Wajahnya menunjukkan kekaguman yang bercampur dengan kebingungan atas drama yang baru saja ia saksikan. Kami duduk di kafe premium di lantai dasar gedung itu. Aku tahu, ia ingin tahu apakah aku akan menindaklanjuti rencana pembalasan ini sampai akhir, atau apakah aku akan mengulurkan tangan untuk menolong Aryo yang kini tak punya apa-apa lagi. Nyonya Riana, kata tuan pengacara. Suaranya mengandung nada hormat yang dalam. Dia benar-benar terpuruk. Kasus malapraktek besar itu akan menghancurkan karirnya. Dan jerat hutang lama yang Anda tinggalkan itu akan memiskinkannya secara pribadi. Apa instruksi Anda selanjutnya? Apakah kita akan menuntutnya atas semua pinjaman yang dulu Anda tanggung sendirian? Aku melihat matanya, mata seorang profesional yang mengharapkan instruksi hukum yang kejam dan strategis. Aku mengambil napas panjang, menatap lalu lintas kota yang ramai, dan tersenyum lembut. Senyumku kali ini tulus, bukan lagi senyum palsu seperti saat di wisuda dulu. Tidak, tuan pengacara, tidak perlu menuntutnya atas hutang itu. Kemenangan sejati bukanlah saat kita membuatnya menderita berkepanjangan, tetapi saat kita bisa berjalan maju tanpanya, tanpa beban dendam di hati. Aku telah memenangkan perang status, kini saatnya memenangkan perang batin. Aku menjelaskan, tujuanku bukanlah uangnya, karena kekayaan yang kumiliki dari martabak rasa bunda sudah jauh melampaui apapun yang bisa dia berikan. Tujuanku hanyalah memastikan dia menyadari kebenaran, bahwa keangkuhannya itu dibangun di atas kebohongan. Sekarang, dia telah melihat kebenaran itu dengan mata kepalanya sendiri. Dia telah berlutut di hadapanku, bukan sebagai suami yang merindukan, tetapi sebagai pengkhianat yang memohon ampun. Pembalasan telah selesai pada momen itu. Tuan pengacara terlihat terkejut, tetapi dia menghormati keputusanku. Aku memintanya untuk memastikan bahwa kasus malapraktek besar yang dihadapi Aryo berjalan sesuai jalurnya, tanpa intervensi dan tanpa pengampunan dariku. Aku ingin dia merasakan konsekuensi dari tindakannya sendiri, tindakan arogansi di dunia profesional yang ia banggakan. Aku tidak perlu menuntutnya atas hutang lama. Biarkan saja kasus malapraktek yang menyebabkannya kehilangan lisensi dan dihukum secara sosial itu melakukan tugasnya sendiri sebagai karma. Aku telah melepaskan tali jerat hutang itu dari tanganku, membiarkan takdir yang lebih besar menentukannya. Aku telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian itu kudapatkan bukan saat aku melihat Aryo menangis, tetapi saat aku menyadari bahwa aku tidak lagi membutuhkannya, baik sebagai suami maupun sebagai objek dendam. Aku tidak lagi memikirkan masa laluku yang pahit. Fokusku kini adalah pada waralaba martabak rasa bunda yang terus berekspansi, memberikan lapangan kerja bagi ratusan orang, dan memberikan kebahagiaan manis bagi pelangganku. Aku kembali ke kantorku, yang kini terasa begitu hangat dan penuh makna. Aku menatap logo perusahaanku, martabak rasa bunda, dan teringat saat dia menghinaku sebagai penjual martabak yang tidak sepadan. Aku tertawa kecil. Tawa yang kini benar-benar lucu dan tanpa kepahitan. Ternyata martabak yang katanya remeh itu, malah yang menyelamatkanku, dan menghancurkan dokter hebat sepertinya. Bisikku pada diriku sendiri. Humor ini adalah humor penutup. Humor orang yang sudah memenangkan pertarungan tanpa perlu bertarung lagi. Aku membatalkan semua agenda yang berkaitan dengan Aryo dan masa lalu. Aku memutuskan untuk benar-benar menutup buku lama. Aku tidak lagi membaca berita tentang perkembangan kasusnya. Aku telah melepaskannya ke dalam takdirnya sendiri. Aku tahu, tanpa lisensi dokter, tanpa uang, dan tanpa kehormatan, dia akan menjalani kehidupan yang jauh lebih sulit daripada yang pernah kubayangkan. Itu adalah hukuman yang setimpal atas pengkhianatan dan keangkuhannya. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar terakhir melalui koneksi pengacaraku.
Lisensi Dr. Aryo dicabut. Semua asetnya disita untuk membayar ganti rugi kasus malapraktek. Dia benar-benar menjadi pria miskin, tanpa pekerjaan dan tanpa status, harus kembali memulai hidupnya dari nol, persis seperti saat aku pertama kali bertemu dengannya. Tetapi kali ini, dia sendirian, dan membawa beban penyesalan seumur hidup. Hutang lamanya, yang menjadi pemicu kepanikannya, menjadi beban terakhir yang harus ia hadapi tanpa bantuanku. Aku tidak merasakan apa-apa yang berlebihan. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada rasa kemenangan yang berlebihan. Yang ada hanyalah rasa syukur karena aku telah keluar dari lubang kehancuran itu dan membangun kembali hidupku menjadi jauh lebih baik dan lebih bermakna. Aku kini menghabiskan waktuku memikirkan resep-resep baru, bernegosiasi dengan investor, dan merayakan keberhasilan timku, sebuah kehidupan yang penuh kemakmuran dan kehormatan sejati. Aku telah menemukan cintaku yang baru, bukan pada pria lain, melainkan pada kemandirian dan martabatku sendiri, Riana. Aku telah membuktikan bahwa status dan kekayaan yang sesungguhnya bukanlah tentang gelar yang dibanggakan, melainkan tentang integritas, kerja keras, dan kemampuan untuk bangkit dari pengkhianatan. Aku adalah pemilik martabat rasa bunda yang sukses, dan itu adalah gelar terhormat yang paling kubanggakan. Gelar yang tak bisa dicabut oleh pengadilan manapun. Kisahku berakhir di sini, di mana pengorbananku dibalas dengan pengkhianatan. Tetapi pengkhianatan itu justru menjadi bahan bakar untuk pembalasanku yang elegan dan berkelas. Aku membiarkan Aryo menanggung karma atas keangkuhannya, sementara aku memilih kedamaian yang sejati. Dan setiap gigitan martabak premium yang keluar dari waralaba rasa bunda adalah pengingat abadi bagiku, bahwa aku adalah wanita kuat yang tidak hanya selamat, tetapi juga menang besar dari kisah pengkhianatan yang paling pahit. Aku sudah selesai. Aku sudah bebas, dan jauh lebih kaya.